kondisi baik ekonomi, politik, dan lain-lain yang berada di negara kita. Tapi lebih banyak ekonomi lah, saya nggak mau banyak cerita mengenai politik, pusing. Cerita ekonomi saja. Jadi 2016 pertumbuhan ekonomi kita patut kita syukuri berada pada posisi 5,02%. Dibandingkan negara-negara yang lain yang anjlok sampai 1,5%, anjlok 2%, ada yang minus. Ini patut disyukuri karena kita pada posisi masih di atas 5%. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Kita ini masuk pada 3 besar terbaik. Kalahnya hanya oleh India sama Tiongkok. Ini yang sering banyak kita tidak tahu, sehingga tidak mau mensyukuri. Coba lihat negara-negara yang lain, ada yang minus, ada yang sudah minus. Karena memang perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian itu selalu ini yang membayangi kita semuanya. Kemudian yang kedua kita lihat posisi inflasi kita. Ini artinya apa? Di sisi pengendalian harga. Yang sebelumnya 8,3, 2015 bisa kita tarik kepada 3,35 dan 2016 3,02. Artinya pengendalian harga itu betul-betul bisa kita kontrol dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang sering menaik-naikkan isu mengenai cabai Pak, harganya mahal sekali. Nah, yang naik hanya cabai aja kok ribut. Ya nanti kalau musimnya datang dia juga akan turun, itu sudah fluktuatif biasa. Jadi jangan termakan oleh hal seperti itu, faktanya iya, tapi memang fluktuasinya seperti itu. Dan yang kedua juga kalau harga cabai mahal dikit ya nggak apa-apa, petani biar sedikit mendapat keuntungan, ya kan? Paling sehari buat sambal kan sekali, atau seminggu 2 kali kan. Kemudian yang berkaitan dengan tadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian apa lagi? Yang berkaitan dengan kesenjangan. Nah, ini persoalan besar kita ada di sini. Gini rasio kita. Ini memang pada posisi kita harus belak-belakan apa adanya. Pada kondisi 2015, 2013 ini 0,41, tapi patut kita syukuri pada 2015 sudah masuk ke 0,408 dan 2016 kemarin sudah pada posisi 0,37. Artinya kita injak, kita tekan agar kesenjangan itu semakin menyempit. Coba kita bandingkan dengan negara yang lain, kita juga masih lebih baik di sisi ini. Meskipun ini juga harus diperbaiki. Dengan China itu 0,45, Laos, India 0,39 sama dengan kita. Coba Thailand 0,41, Malaysia 0,47. Artinya kita lebih, Filipina 0,44, kita lebih baik. Tapi ini yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi. Nah, ini sekarang masalah yang berkaitan dengan infrastruktur. Anggarannya memang meloncat sekali. Dan kita ingin dalam 5 tahun ini fokus kepada infrastruktur karena kita sadar ini adalah basic, menjadi dasar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Anggarannya tadi dari 177 ke 2017 sudah 2 kali, 346. Itu memang melonjak karena kita ingin fokus, tidak ingin anggaran itu dibagi-bagi kecil-kecil di semua kementerian, di semendak.
Fokus ke sana saja, agar gampang ngeceknya, gampang ngawasinya, gampang ngontrolnya. Jadi kalau banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam 5 tahun. Banyak yang menyaksikan nggak bisa Pak, sulit Pak. Ya jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu. Ya kan? Kerja kok pesimis. Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai itu nanti di akhir dilihat. Kalau nggak selesai problemnya apa, sebabnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapatnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53.000 megawatt. Bayangkan, 53.000 dalam 71 tahun. Nah ini 5 tahun 35, nggak mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35.000, selesai 25.000 pun itu sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Dan saya meyakini ya di atas itu masih bisa. Ini kita masih punya waktu 2,5 tahun lebih. Jadi apa sekarang? Kesempatan ini harus dikerjakan pagi, siang, malam, 3 shift. Biasanya kerjanya pagi sampai sore, ya ini pagi sampai pagi. Sehingga memang ini kita kekurangan. Setiap saya ke provinsi, setiap saya ke daerah, setiap saya ke kabupaten, keluhannya orang marah, masalah listrik yang biarpet. Saya bagian dapat marah-marahnya saja. Nggak apa-apa, itu memang bagian dari amanah yang diberikan kepada saya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan tol. Kenapa ini kita bangun? Supaya apa nanti logistik cost, transportation cost itu bisa semuanya turun karena lebih cepat, karena apa jalannya bebas hambatan. Akhirnya apa? Nanti harga-harga barang akan juga turun. Inilah yang sudah kita mulai. Ini gambar-gambarnya ada yang Trans Sumatera, ini dari Lampung nanti ke atas menuju ke Aceh. Jadi sering orang menyaksikan, Pak paling-paling groundbreaking, setelah itu nggak dimulai. Ya silahkan, saya ada gambarnya, nggak percaya datang saja ke Lampung, ke Palembang. Apakah sudah jadi seperti di gambar ini atau tidak? Karena ini setelah groundbreaking, hampir berapa? 5 kali saya datang, saya datangi lagi. Saya cek lagi. Jadi yang kerja juga merasa diawasi. Kalau begitu kita groundbreaking, kita tinggal, nggak pernah kita awasi. Saya nggak ngomong itu. Jadi memang kerja itu harus diawasi, sehingga orang bekerja itu merasa ada yang ngontrol. Ini yang sering tidak dilakukan. Sehingga tol Trans Sumatera, tol Manado Bitung, tol Balikpapan Samarinda yang berhenti ini 8 tahun sudah mulai semuanya, dan kita harapkan nanti bisa ya kita ukur setelah 5 tahun diukur berapa kilo, nanti akan kelihatan. Karena sejak kita merdeka sampai sekarang jalan tol yang ada itu hanya 830 km.
hanya. Nah gimana, nyatanya seperti itu, saya ukur hanya segitu. Kemudian pembangunan jalur kereta api, sama. Saya selalu memutuskan, karena ini keputusan politik, misalnya jalur kereta api di Sulawesi, itu rencananya sudah ada dan bertahun-tahun, nggak pernah diputuskan, ya nggak mulai-mulai. Tapi begitu diputuskan, gerak, kemudian dilihat, ya mesti progresnya ada. Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN nanti duitnya dari mana Pak? Ini kan kebutuhan dalam 5 tahun kurang lebih 5.400 triliun rupiah. APBN kira-kira hanya bisa menyiapkan 1.500 triliun rupiah, sisanya dari mana? Ya dari swasta, dari PPP, nanti dari model sekuritisasi. Dengan cara-cara model-model pembiayaan seperti itu, ya barang-barang itu akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau hanya tergantung pada APBN, ya sampai kiamat nggak akan selesai. Ya, padahal rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN, ya nggak akan kita miliki sampai. Saya nggak ngomong itu. Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Ya semua pulau membutuhkan, semua provinsi membutuhkan. Tapi kita ini konsentrasi dulu ke pelabuhan-pelabuhan besar dulu. Ini agar tol laut, kapal-kapal besar itu bisa bersandar ke pelabuhan-pelabuhan itu. Terus nanti bisa kapal besar dari barat ke timur bisa muter terus, ini baru. Kalau enggak, ya enggak mungkin kapal-kapal besar yang masuk ke negara kita ini bisa bersandar. Hanya dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok, ya pulau yang lain dapat apa kalau nggak dibangun? Sehingga kita bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian Tanjung Priok, Newport, Makassar, Newport, yang Sorong masih dalam proses persiapan lahannya. Coba yang Kuala Tanjung itu, gambarnya Kuala Tanjung. Nah, ini sudah selesai kira-kira 68%. Kita kerjakan di awal 2015. Nyatanya kalau kita bekerja, kita cek terus, kita press agar mereka bekerja benar. Ya, nyatanya orang-orang kita ini bisa. Ini nanti mungkin akhir tahun mungkin belum akhir tahun lah sudah bisa kita resmikan. Saya ingin juga agar ini juga dari BUMN kita bekerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia agar jaringan itu masuk ke Indonesia. Kuala Tanjung, Pelindo nanti bekerja sama dengan Port of Rotterdam, kerjasama dengan Dubai Port, sehingga kita cepat menjadi besar karena jaringan itu mereka kuasai. Kalau kita sendiri juga sulit untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan besar seperti itu, karena perlu keahlian dalam manajemen, perlu keahlian dalam menggarap, mengelola logistik yang akan masuk ke Indonesia, bukan hal yang mudah. Saya kira kalau kita ingin cepat ya partneran seperti tadi yang saya sampaikan.
Kemudian yang sering saya sampaikan bahwa kita membangun dari pinggiran, kita membangun dari desa itu ya betul-betul kita laksanakan. Sekarang misalnya kayak Trans Papua. Coba gambarnya yang Trans Papua. Nah, kita kerjakan pagi, siang, malam. Untuk apa? Ya, agar ada keadilan bagi seluruh Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita. Mungkin masih berapa yang belum kita aspal di Papua, mungkin ya maksimal nanti 2018 ya sudah teraspal semuanya, tetapi sampai bulan Februari kemarin sudah terbuka semuanya, tinggal ngaspalnya saja. Saya mungkin bulan depan saya mau coba untuk naik trail dari Wamena menuju ke bawah di Merauke. Karena belum diaspal. Gak apa-apa, buka dulu. Kalau nggak seperti itu, kita saling tunggu. Harus diaspal, nggak akan buka-buka. Saya selalu segera dimulai. Setelah saya putuskan, segera dimulai. Nanti kalau sudah berjalan, pasti akan saya cek. Karena tanpa bekerja seperti itu, nggak akan mulai-mulai. Mundur. Ya model kita seperti itu. Yang kedua, saya mempelajari psikologis di birokrasi kita, di pemerintahan kita. Kalau nggak segera diputuskan, ya itu undur. Kemudian perbatasan sebagai contoh di Entikong. Di Entikong sudah puluhan tahun. Gubernurnya mengatakan ke saya, Pak, sejak merdeka Pak nggak pernah diapa-apain. Kemudian waktu 2014, bulan Desember saya datang ke sana. Ini kantor apa kandang? Iya memang harus saya sampaikan apa adanya. Dan saat itu saya perintah, saya beri waktu 2 minggu kantor ini harus dirobohkan, diruntuhkan. Saya beri waktu 2 tahun untuk selesaikan kantor ini, agar tidak kalah dengan kantor tetangga kita. Ini di Kalimantan Barat, Entikong itu kalau belum pernah ke sana. Saya lihat kantornya negara tetangga, malu saya. Jelek banget kita, tapi sekarang saudara-saudara bisa ke Entikong 2-3 kali lebih baik. Ya gambarnya itu, ini gambarnya kurang baik, aslinya lebih baik. Kemudian yang di Nusa Tenggara Timur, saya di Matoain, di Motamasin, saya datang ke sana, sama saja. Saya nengok yang di sebelah, negara sebelah, saya tengok, kita kalah. Kantornya kayak kantor kelurahan. Di kotak-kotak itu. Saya perintah sama, 2 minggu ini diruntuhkan dan saya minta, saya beri waktu 2 tahun kepada Menteri PU ini selesaikan dan saya minta lebih baik dari yang di sana. Karena apa? Karena sebelumnya itu warga kita banyak yang foto di kantor mereka. Saya dengar itu malu saya. Setelah diruntuhkan, kemudian sudah kita resmikan bulan Januari yang lalu. Gambarnya coba yang mau tain. Nah, sekarang gantian, mereka yang foto-foto di tempat kita. Itu mau tain, mau tamasin, kantor kayak gitu udah nggak ada kebanggaan. Yang penduduk yang di sekitar Kabupaten Belu juga katanya, Pak malu Pak kita Pak, malu Pak. Terus kemarin kita resmikan, gimana sekarang? Wah bangga banget Pak, bangga Pak kita Pak, bangga Pak. Mereka sekarang foto-foto di tempat kita. Ya memang harus seperti itu, kita ini negara besar. Indonesia itu besar.
Dan kita tuh sering, kita itu diajak sakit itu kadang-kadang, diajak pahit itu kadang-kadang sulit. Gak apa-apa, awal-awal sakit, awal-awal pahit gak apa-apa, tapi ke depan itu kelihatan ada yang akan kita capai itu. Jangan seneng lah, manja-manjaan, dikit-dikit ngeluh. Enggak, rakyat memang harus berani pahit, berani sakit tapi bareng-bareng gitu. Coba kita bandingkan, saya berikan contoh masalah bensin, BBM di Jawa itu berapa? 6.450, ya kan? Di Jawa nanti naik 500 perak, 1.000 perak ya demonya 3 bulan. Iya betul loh, saya pernah di demo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena. Saya datang ke yang kabupaten yang di atas-atas, di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya 60.000. Pada saat-saat tertentu, harganya bisa sampai 100.000 di Lani Jaya, di Puncak. Coba, keadilannya ada di mana? Di sini ada yang 6.450, yang di sana 60.000 sampai 100.000 per liter. Masa seperti ini mau kita terus-teruskan? Saudara-saudara kita akan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah. Beli pesawat khusus untuk BBM. Harganya 800 miliar. 1,5 tahun yang lalu sudah saya perintah, saya ingin di Papua harganya sama seperti yang di Jawa. Tapi baru 1,5 tahun itu bisa terrealisasi. Baru bulan Oktober tahun kemarin harganya sudah sama. Itu pun harus nginjak sana nginjak sini. Iya kadang-kadang nggak diinjak itu. Masalahnya nggak rampung-rampung. Jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat. Saya di Papua yang belum berhasil semen. Semen di Jawa itu harganya 70.000. Di Papua, di Wamena yang atas, Lani Jaya, di Puncak dan sekitarnya, harganya berapa? 800.000. Jangan wow dulu. Dan di atas Wamena harganya 2,5 juta per sak. Tahun depan. Ternyata tidak semudah itu. Tapi kalau kita niatnya aja nggak punya, gimana menyelesaikan masalah? Beri saya waktu, pasti akan ketemu solusinya. Jangan ngeluh. 70.000, yang di sana 2,5 juta, coba. Ya saya injek pasti. Itu masalah harga.
Ya saya kalau bisa menyelesaikan ya saya ngomong bisa, kalau belum bisa kayak semen saya ngomong nggak bisa, belum bisa ya saya ngomong apa adanya. Yang lain, masalah infrastruktur lagi yang berkaitan dengan transportasi massal. Saat saya jadi gubernur di Jakarta, ada yang namanya MRT, itu planningnya juga sudah 26 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah diputus-putus. Ya, yang namanya pemimpin itu ya memang harus berani memutuskan dengan segala resiko yang ada. Begitu sudah kita putuskan, grab putus, ya nyatanya jalannya juga terus berjalan kan. Tapi kalau nggak cepat-cepat kita putuskan, ya semakin hari akan semakin mahal, infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Ini waktu saya memutuskan itu, harga tanah sampai saat ini sudah 180 juta per meter. Coba betapa sangat mahalnya karena kita tidak memutuskan dulu-dulu. Sopan dong ini. Ini memutuskan seperti itu yang kita itu selalu terlambat. LRT juga sama. Tahun yang lalu sudah dimulai, sekarang juga barangnya kelihatan semuanya. Di Palembang maupun di Jabodetabek. Coba nanti kalau pas lewat mau ke Bogor, lihat kanan, lihat kiri, sudah. Kita harapkan nanti 2019 awal selesai insya Allah. Kemudian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini kan juga memutuskan lagi untuk masuk ke sebuah peradaban baru dari transportasi pribadi masuk ke transportasi massal. Memang itu butuh keberanian memutuskan. MRT, LRT itu masuk ke peradaban transportasi massal, tidak mudah memutuskan seperti itu. Nanti dihitung-hitung, misalnya kayak MRT, dihitung-hitung rugi membuat itu. Kalau hanya dihitung masalah pembangunan MRT dan nanti tiket yang harus dibayar penumpang. Tetapi kalau kita lihat Jakarta sendiri, macetnya kayak sekarang ini, kemudian tidak disiapkan transportasi massal yang namanya busway, yang namanya MRT, yang namanya LRT, itu kerugian kita per tahun 28 triliun per tahun. Ada bangun MRT yang sekarang yang line yang pertama ini 15 triliun. Artinya kerugian itu setiap tahun akan datang 28.000 karena macet, pembuangan bahan bakar yang percuma itu akan terus-menerus diulang-ulang. Coba dulu kita sudah punya MRT, sudah punya LRT, ya duitnya nggak akan hilang. Ini yang sering nggak kita sadari. Itulah yang terus akan kita kerjakan. Tetapi apapun yang namanya mengelola negara, memanage negara besar sebesar Indonesia, itu bukan sesuatu yang mudah. Dari Sabang sampai Merauke, dengan tadi saya sampaikan 700 lebih suku, 1.100 lebih bahasa lokal, 6 agama yang berbeda. Inilah tantangan-tantangan kita ke depan yang selalu saya ingatkan saat kita ke daerah, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, bahwa kita ini memang dianugerahi oleh Tuhan keberagaman, kemajemukan, kebinekaan yang itu
harus kita pandang sebagai sebuah anugerah yang terus harus kita rajut, yang terus harus kita pelihara agar kita tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu terus bisa kita lakukan, saya yakin insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan besar kita dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara kita. Terakhir, saya minta lagi satu. Nah, tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Yang laki-laki nggak usah tunjuk jari. Ya boleh, nih. Selamat ini bisa ketemu sama Pak Ade. Nama saya Widyawati Raharjo. Sini Bu, Ya. nggak dekat nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Pak. Cemburu apa? Tanya Bu Jokowi. Oh nggak apa-apa, senyum-senyum kok. Tadi saya sudah menyebutkan negara kita memiliki 34 provinsi. Sebutkan 7 saja, tetapi yang di luar Jawa. 1. Provinsi mana? Sumatera Utara, Sumatera Utara, boleh. 2. Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. 3. Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. 4. Lombok, Nusa Tenggara, Bali, Provinsi Bali 4, betul. Lombok itu pulau. Madura, Mana ada Provinsi Madura? 4, baru 4. Kurang 3. oh kurang 3, Nggak boleh keliru lagi loh. Sumatera Selatan, Sudah. belum, Sudah belum tadi? Sudah katanya. Oh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Ya boleh 5. Boleh. 2 lagi. Yang timur kan banyak toh ya. Nusa Tenggara, Nggak ada Provinsi Nusa Tenggara. Masih ada lanjutannya. Nusa Tenggara Barat, Nah, Nusa Tenggara Barat boleh. 6. Nusa Tenggara Timur, Ya, terima kasih. ya bener kan Pak? Benar. Kalau hilang pikirannya. Dikenalkan dulu. Terima kasih Pak. Dikenalkan dulu namanya tadi siapa tadi? Ya. Kenalkan lagi. Ya. Dari mana? Nama saya Widyawati Raharjo dari Semarang. Dari Semarang. Masih Bu. Dicatat namanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini dan
Saya ingin agar SDM, sumber daya manusia, kita ke depan meloncat lebih baik, melompat lebih baik. Yang belajar di sini segera kembali ke tanah air. Yang sudah bekerja di sini juga silakan buka bisnis di tanah air. Saya kira peluang-peluang sekarang ini banyak sekali yang bisa diambil, tetapi apapun negara itu membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan, memiliki integritas yang tinggi, dan mempunyai produktivitas yang tinggi, dan dengan itulah kita nantinya bisa bersaing dengan negara-negara lain, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Saya melihat yang hadir di sini semuanya pintar-pintar, kelihatan wajahnya pintar-pintar. Dan saya tunggu kepulangannya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.